Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini. Salam sehat. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai dengan 9. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Saya memberi judul Renungan Harian hari ini, Bintang Kecil yang Bersinar. Bapak Ibu, bahan ini sebetulnya saya ambil dari refleksi yang diinspirasikan dari renungan tentang leadership oleh Bapak Dr. Bambang Budianto dari Your One Degree Leader for Leaders. Sebuah bintang sebagai benda langit bila dilihat dari bumi terlihat kecil, tetapi cahayanya tetap ada. Kerlipnya tetap terlihat. Seseorang yang menjadi juara dari sebuah kompetisi, dia akan disebut bintang karena tinggi, bercahaya, dan itu berarti dia paling hebat dan paling baik. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam Alkitab juga Tuhan memunculkan banyak tokoh yang menjadi bintang yang bercahaya, yang cahayanya bahkan bersinar terang sampai sekarang meskipun jarang kita pelajari. Tokoh ini Bapak Ibu sekalian memang sedang kita perkenalkan kepada anak-anak di komisi anak di sekolah minggu sebagai bagian dari cerita sekolah minggu. Tokoh ini adalah Yason. Bapak Ibu pernah tahu tentang tokoh Yason? Kalau Petrus, Paulus, Thomas, pasti kita tahu. Tetapi Yason memang jarang sekali diangkat dalam cerita dan dalam firman Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Yason adalah bintang kecil yang bercahaya dengan terangnya. Dan dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa tidak harus Paulus, tidak harus Petrus yang bercahaya dan terlihat hebat. Tetapi ada Yason dan orang-orang yang lain sebenarnya. Dalam perjalanan penginjilan saat tiba di kota Tesalonika, Paulus tinggal di rumah Yason. Saat itu siapapun yang memberitakan tentang Yesus sebagai Masias memang dianggap pengacau dan patut dihukum, patut juga ditangkap. Dan itulah yang terjadi dengan Paulus. Dia mengalami bagaimana orang-orang yang membenci kekristenan hendak menyeret dan menyiksa Paulus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yason segera menyuruh pergi Paulus dari rumahnya. Sehingga saat rumah Yason digerebek, maka Paulus tidak ada. Mengapa Alkitab mencatat nama Yason meskipun hanya muncul 2 kali saja di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Tentu saja Bapak Ibu sekalian ada nilai spiritual yang hendak ditonjolkan melaluinya. Bahwa Tuhan hendak menunjukkan siapapun yang percaya pada Yesus harus punya peran yang menunjukkan cahaya dan terang Kristus. Bukan cuma Paulus sang tokoh utama, tetapi setiap mereka yang percaya pada Yesus adalah tokoh utama dalam menjadi terang Kristus. Karena itu menjadi bercahaya bukanlah menuntut dari pribadi orang lain atau bersandar pada cahaya pihak lain.
menjadi terang Kristus dan bercahaya, menjadi bintang yang bersinar, itu adalah kita semua. Itu adalah harus terjadi dari diri kita. Tidak terletak pada besar kecilnya peran. Karena setiap peran dan sikap haruslah menampakkan Kristus di dalamnya. Cahaya Yason tidak kurang terang dari Paulus maupun Petrus, Thomas atau siapapun juga yang dianggap sebagai orang-orang besar di dalam Alkitab. Kesediaannya untuk menanggung resiko demi Kristus, kesediaannya mempertaruhkan nama baik, kesediaannya mengorbankan harta benda demi Kristus, itu adalah karena iman dan kasihnya pada Yesus Kristus. Yason adalah teladan iman, bintang kecil yang cahaya dan kerlipnya tetap dapat dilihat dan dinikmati sampai sekarang. Bapak Ibu, di tengah keluarga kita adalah bintang. Pasangan hidup kita adalah bintang. Anak-anak kita, menantu, cucu kita, semua mereka adalah bintang. Cahaya bintang itu harus bersinar melalui sikap dan perbuatan, saling menopang dan saling peduli. Saling mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan harkat dan harga diri, atau kata-kata makian atau bahkan tipuan. Tapi di tengah-tengah keluarga, setiap kita adalah bintang kecil yang harus bercahaya, sehingga menerangi yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah keluarga, kita adalah orang-orang yang saling menopang satu dengan yang lain, mendorong, menguatkan ketika yang lain sedang bermasalah atau berduka atau bersedih. Seperti sebuah lagu anak-anak yang berjudul Roti dan Mentega. Bapak Ibu bisa menyanyikannya? Nah, lagu itu menggambarkan bagaimana peran kita di tengah keluarga, supaya di tengah-tengah keluarga kita bisa saling memulihkan dan meneguhkan keutuhan keluarga kita. Bila tiap kita di tengah keluarga berperan sebagai bintang, maka di tengah masyarakat pun, di tengah pelayanan pun, di tengah pekerjaan pun, kita akan terlatih untuk tetap bersinar menyinarkan cahaya Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup renungan harian kita hari ini dengan sebuah lagu dari anak-anak, Roti dan Mentega. Memang lagu sekolah minggu, tetapi punya makna bahwa disitulah kita bisa bercahaya, bersinar sebagai bintang yang kecil, tetapi selalu menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti